Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan saya Noni Tema Nazara dengan rekan kelompok Pinus Putra Jaya Lase dan Kadek Cindi Bulyartami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang tingkah laku radikal bebas dalam sel dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Haryono Utama MS. Next. Pokok pembahasan kami dalam radikal bebas ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu tentang definisi radikal bebas, sifat radikal bebas, mekanisme kerja radikal bebas, sumber radikal bebas, dampak radikal bebas, dan mekanisme pertahanan tubuh. Next. Part 1. Definisi radikal bebas. Next. Radikal bebas atau bahasa latinnya radikalis adalah molekul yang mempunyai sekelompok atom yang dengan elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas adalah bentuk radikal yang sangat reaktif dan mempunyai waktu paruh yang sangat pendek. Jika radikal bebas tidak diinaktivasi, reaktivitasnya dapat merusak seluruh tipe makromolekul seluler, termasuk karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Radikal bebas berada di dalam tubuh akibat proses respirasi aerobik dengan bentuk yang berbeda-beda, seperti peroksid, hidroksil, hidroperoksil, peroksil, dan alkosil radikal. Next. Part 2, sifat radikal bebas. Next. Sifat radikal bebas yang pertama, radikal ion superoksida atau oksigen. Radikal anion superoksida adalah yang paling penting tersebar luas ROS dibentuk oleh proses enzimatik, autooksidasi reaksi, dan oleh reaksi transfer elektron non-enzimatik di mana elektron ditransfer ke molekul oksigen. Sebagian besar diproduksi di dalam mitokondria dan reaktivitas dengan biomolekul rendah. Selanjutnya, radikal hidroksil, OH. Radikal hidroksil adalah bentuk netral dari ion hidroksida dan radikal bebas yang sangat reaktif. Itu bisa sangat bereaksi dengan molekul organik dan anorganik termasuk DNA, protein, lipid, dan karbohidrat, dan menyebabkan kerusakan parah pada sel daripada yang dapat dilakukan oleh ROS lainnya. Next. Selanjutnya, radikal peroksil atau ROO itu berasal dari oksigen dalam sistem kehidupan. Yang paling sederhana, bentuk radikal peroksil adalah radikal perhidroksil atau HO yang dibentuk oleh protonasi superoksida. Sekitar 0,3% dari total O2 dalam sitosol sel khas berada dalam bentuk terprotonasi. Ini memulai peroksidasi asam lemak dan juga dapat mempromosikan perkembangan tumor. Selanjutnya, hidrogen peroksida, H2O2. Hidrogen peroksida terbentuk in vivo dalam dismutasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim superoksida dismutase. Yang mana ini bukan radikal bebas, tetapi dapat menyebabkan kerusakan sel pada konsentrasi yang relatif rendah. Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, energi seluler menghasilkan enzim seperti glyceraldehyde 3-fosfat, dehidrogenase adalah tidak aktif, yang mana itu dapat dengan mudah menembus membran biologis. Next. Selanjutnya, oksigen tunggal atau 2. Ini adalah keadaan tereksitasi tinggi secara elektronik.
metastabil dari oksigen molekuler dan merupakan toksik reaktif yang sangat reaktif spesies oksigen. Selanjutnya ozon O3. Ozon adalah oksidan kuat yang dapat diproduksi secara in vivo oleh jalur oksidasi air yang dikatalisis antibodi yang berperan penting dalam peradangan. Itu bisa berbentuk bebas radikal dan intermediat reaktif lainnya dengan mengoksidasi molekul biologis. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah asam hipoklorit atau HOCl. Ini adalah oksidan utama yang dihasilkan oleh neutrofil yang diaktifkan di tempat peradangan dari hidrogen peroksida dan klorida dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim mieloper oksidase. Selanjutnya nitrat oksida atau nitrogen monoksida atau NO. Ini adalah molekul kecil yang dihasilkan dalam jaringan oleh berbagai sintase oksida nitrat atau NOS yang mengubah L-arginin menjadi L-citrulline. Selanjutnya adalah peroksinitrit atau OONO dan nitrogen reaktif lainnya. Jenis peroksinitrit ini terbentuk dari reaksi antara O2 dan tidak. Ini sangat beracun dan dapat langsung bereaksi dengan CO2 untuk membentuk nitroso perokso. Yang sangat reaktif lainnya karboksilat atau NONO-CO2 atau asam peroksinitrous atau ONOH. OEOOH selanjutnya mengalami homolisis menjadi membentuk OH dan NO2 atau menyusun ulang menjadi NO3. OONO dapat mengoksidasi lipid, mengoksidasi residu metionin dan tirosin dalam protein, dan mengoksidasi DNA membentuk nitroguanin. Selanjutnya pertiga adalah mekanisme kerja radikal bebas. Mekanisme kerja radikal bebas. Mekanisme terbentuknya radikal bebas dapat dimulai oleh banyak hal, baik yang bersifat endogen maupun eksogen. Reaksi selanjutnya adalah peroksidasi lipid, membran, dan sitosol yang mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak sehingga terjadi kerusakan membran dan organel sel. Peroksidasi atau otooksidasi, lipid bertanggung jawab tidak hanya pada kerusakan makanan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan in vivo, karena dapat menyebabkan kanker, penyakit inflamasi, aterosklerosis, dan penuaan. Efek merusak tersebut akibat produksi radikal bebas atau ROO/ROOH pada proses pembentukan peroksida dari asam lemak. Peroksidasi lipid merupakan reaksi berantai yang memberikan pasokan radikal bebas secara terus-menerus yang menginisiasi peroksidasi lebih lanjut. Proses secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 3 proses, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Rumus-rumus dari proses itu dapat dibentuk dari inisiasi ROOH tambah logam pangkat N menjadi ROO tambah logam pangkat N dikurang 1 tambah H positif menjadi X tambah RH menjadi R tambah XH. Yang kedua propagasi R tambah O2 menjadi ROO. ROO tambah RH menjadi ROOH tambah R. Yang ketiga terminasi ROO tambah RO menjadi ROOR tambah O2. ROO tambah R menjadi ROOR. R tambah R menjadi RR. 4 sumber radikal bebas. Sumber radikal bebas. Radikal bebas dapat dibentuk dari dalam sel oleh absorpsi tenaga radiasi, misalnya sinar ultraviolet, sinar X, atau dalam reaksi reduksi oksidasi yang selama proses fisiologi normal atau mungkin berasal dari metabolisme enzimatik bahan-bahan kimia eksogen. Tenaga radiasi dapat melisiskan air dan melepaskan radikal seperti ion, hidroksil, dan H positif. Radikal bebas lain ialah superoksida yang berasal dari reduksi molekul oksigen. Oksigen secara normal direduksi menjadi air, tetapi pada beberapa reaksi terutama yang menyangkut santin oksidase O2 dapat terbentuk.
Ini merupakan sumber radikal bebas. Ada yang berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal meliputi mitokondria, fagosit, santin oksidase, reaksi yang melibatkan besi dan logam transisi lainnya, arachidonat pathway, peroksisom, olahraga, peradangan, dan iskemia atau reperfusi. Sedangkan sumber eksternal meliputi rokok, polutan, lingkungan, radiasi, obat-obatan tertentu, pestisida dan anestesi dan larutan industri, dan ozon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dampak radikal bebas. Next. Radikal bebas, baik yang eksogen maupun yang endogen, merupakan etiologi berbagai macam penyakit degeneratif. Radikal bebas terlibat dalam banyak kondisi patologis seperti berbagai jenis diabetes, penyakit neurodegeneratif, penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, reumatoid artritis, peradangan, luka bakar, penyakit saluran usus, progeria, dan patologi iskemik dan pasca iskemik. Next. Selanjutnya, proses penuaan. Radikal bebas merupakan salah satu aspek penyebab penuaan sel yang ditandai dengan penimbunan pigmen lipofusin intrasel, terutama pada jantung, hati, dan otak. Pigmen ini berasal dari hasil peroksidasi polilipid tak jenuh membran seluler dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan akumulasi radikal bebas yang terbentuk secara fisiologis dan merupakan hasil reaksi agen eksogen. Next. Berikut pathological role of free radicals seperti diabetes mellitus, liver, asma, katarak, kardiovaskular disease, neurodegenerative disease, cancer, hagik, dan rheumatoid arthritis. Next. Selanjutnya, mekanisme pertahanan tubuh. Next. Tubuh manusia mempunyai beberapa mekanisme untuk bertahan terhadap radikal bebas. Pertahanan yang bervariasi saling melengkapi satu dengan yang lain karena bekerja pada oksidan yang berbeda atau dalam bagian seluler yang berbeda. Suatu garis pertahanan yang penting adalah sistem enzim yang bersifat korektif atas radikal bebas seperti superoksida, dismutase R, katalase, glutation, sintetase, glukosa 6-fosfat dehidrogenerase, dan glutation peroxidase. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan tahapan reaksi jejak sel oleh radikal bebas adalah inisiasi, permulaan terbentuknya radikal bebas, propagasi, serangkaian reaksi yang berkembang dalam timbulnya radikal bebas, transfer atau penambahan atom, dan terminasi inaktivasi radikal bebas oleh antioksidan endogen atau eksogen maupun enzim peroksida dismutase. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.